Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kemarin, Pak Miftah telah memberikan materi, yakni bagaimana cara penulisan Pego. Insya Allah paham semua, Nah, jangan lupa bagi yang belum mengumpulkan tugas untuk segera mengumpulkannya. Masih Pak Miftah tunggu, Jadi tugas itu diberikan tujuannya supaya anak-anak lebih mengingat dan memahami materi dengan mengerjakan latihan-latihan tentang penulisan Pego. Anak-anak sekalian, materi kali ini yakni anak-anak memasuki pengertian ilmu nahwu dan shorof. Jadi pada pertemuan kali ini nantinya anak-anak akan bisa lebih mengetahui, lebih mengenal apa itu ilmu nahwu, apa itu ilmu shorof, dan akhirnya anak-anak bisa membedakan antara ilmu nahwu dan ilmu shorof. Alhamdulillah. Anak-anak, sebenarnya ilmu nahwu dan ilmu shorof adalah satu kesatuan. Nah, karena pada saat itu penyebaran Islam yang sangat luas, akhirnya banyak masyarakat, banyak orang-orang non-Arab yang merasa kesulitan memahami bahasa Arab, sehingga dibuatkanlah pembagian ilmu bahasa Arab supaya memudahkan. Singkatnya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata dalam kalimat dan harokat huruf akhir. Perhatikan, ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata, kedudukannya, fa'il, apakah itu maf'ul, dan lain sebagainya. Dan ilmu shorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata dari bentuk satu, asalnya itu ke bentuk yang lain dengan menghendaki makna yang diinginkan. Perhatikan, ilmu shorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain untuk menghendaki makna yang diinginkan. Oke, anak-anak, sekarang kita mulai dengan penjelasan satu demi satu. Kita mulai dari penjelasan penjabaran mengenai ilmu nahwu. Perhatikan definisi ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata dan harokat huruf akhir. Jabatan kata dan harokat huruf akhir. Kita langsung masuk ke contoh dan kita analisa. Perhatikan contoh yang ada di papan. Nasoro Muhammadun Zaidan. Yang kedua, Nasoro Zaidun Muhammadan. Kita lihat kata Muhammad yang pertama dengan kata Muhammad yang kedua. Coba apa perbedaannya? Coba analisa. Nasoro Muhammadun, ini Nasoro Zaidun Muhammadan. Apa? Harokat, betul sekali. Ini yang bedanya harokat. Perhatikan, yang pertama ini berharokat domatain. Dan yang kedua ini fathatain. Nah, kok bisa ini doma? Kok bisa ini fathah? Nah, ini kita pelajari dalam ilmu nahwu. Nah, karena Muhammadun yang pertama ini karena dia sebagai subjek.
Nah, Muhammadun yang kedua, dia sebagai objek. Nah, ini yang dinamakan dengan kedudukan, atau jabatan kata. Subjek biasanya itu disebut juga fa'il. Kalau ini maf'ul. Nasara wis nolong Muhammadun sapa Muhammad Zaidan ing Zaid. Nah, kalau makna Jawa seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya Muhammad telah menolong Zaid. Nah, kata Muhammad itu berkedudukan sebagai subjek. Makanya karena ini isim mufrad, makanya diharokati dhammah. Nah, yang kedua, Nasara Zaidun Muhammadan, Nasara wis nolong Zaidun sapa Zaid Muhammadan ing Muhammad. Nah, lihat kata Muhammad di sini harokatnya apa? Harokatnya yakni fathatain. Nah, fathah harokatnya nggih. Jadi ini diharokati fathah karena berkedudukan sebagai objek. Zaid telah menolong Muhammad. Jadi paham ya anak-anak penjelasan mengenai ilmu nahwu? Paham. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata dalam kalimat dan harokat huruf akhir. Ya, Pak Miftah review sedikit. Perhatikan, harokat dun menjadi apa? Dan ketika menjadi objek. Dia Muhammadun ketika menjadi subjek. Begitu pula dengan Zaid. Perhatikan, di sini Zaidun, ini domah, di sini fathah. Ini kenapa kok domah? Karena menjadi objek. Menjadi subjek. Pinter ya. Jadi Zaidun di sini menjadi subjek, makanya berharokat domah. Nah, nanti kita akan lebih mengenal tentang subjek. Sebenarnya ini juga bisa dikatakan menjadi fa'il. Nah, makanya biasanya kalau sampai memaknai kitab, biasanya ada kata singkatan fa'alif, itu sopo. Nasara wis nolong sopo Zaidun Zaid. Nah, ini nanti kita pelajari dalam ilmu nahwu. Nah, Muhammadan ing Muhammad. Nah, perhatikan di sini. Ini nanti kita pelajari juga maf'ul, makanya harokatnya fathatain. Ya, singkatnya seperti itu, nggih. Paham nggih? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang ilmu shorof. Perhatikan. Kita harus tahu dulu definisi apa itu ilmu shorof. Ilmu shorof adalah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang perubahan kata dari bentuk satu ke bentuk lain untuk menghendaki makna yang diinginkan. Contohnya, di sini nasoro artinya apa tadi? Telah menolong. Nah, kita menginginkan makna sedang menolong. Maka nasoro ini akan berubah menjadi Nasron. Perhatikan. Akan berubah menjadi apa? Nah, akan menjadi apa? Berubah menjadi apa? Yang suruh. Oke. Jadi ini akan berubah menjadi apa? Yang suruh. Artinya sedang menolong. Kita juga bisa menginginkan, misalnya kita mau merubah menolong ini, telah menolong menjadi arti pertolongan, bisa menjadi nasron. Atau kita bisa juga merubah menjadi orang yang menolong, menjadi nasirun dan lain sebagainya. Jadi ilmu perubahan kata yang membahas tentang perubahan kata dari bentuk satu ke bentuk yang lain dinamakan dengan ilmu shorof. Jadi antara ilmu nahwu dan ilmu shorof itu mempunyai keterkaitan. Nah, jadi kalau ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata dalam kalimat dan harokat huruf akhir, maka ilmu shorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata dari bentuk satu ke bentuk yang lain untuk menghendaki makna yang diinginkan. Anak-anak, manfaat mempelajari ilmu nahwu shorof ini adalah itu bisa menjaga lisan kita dari kesalahan pengucapan lafaz bahasa Arab dan juga untuk memahami Al-Quran dan hadis. Anak-anak sekalian,
Cukup sekian pertemuan kali ini, nggih. Bapak harap anak-anak bisa mengerti tentang materi ini. Pengertian ilmu nahwu dan sorof. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim Wa mu'afatihim minal fitani. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.